mengucapkan syukur untuk setiap kebaikan Kamu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu yang terbaik buat Engkau lewat setiap pujian penyembahan kami. Mari Tuhan bertata Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami. Berikan kami roh sukacita-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini, mulai awal pertengahan hingga pada akhirnya kami tekan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai Tuhan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap nama Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Bagaimana kamu saudara hari ini? Hidup sehat, tetap semangat. Berkati Tuhan, amin. Mari kita sambut sang Raja kita. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus.
Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia bilang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua tak selalu. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia bilang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang di waktu yang Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Lebih dari yang kudoakan. Kami percaya Tuhan akan pujian ini, bahwa Engkau Allah yang selalu mendengar lebih daripada apa yang kami doakan. Engkau Allah yang menjawab lebih daripada apa yang kami harapkan. Karena Engkau Tuhan yang selalu menyediakan pertolongan di waktu yang tepat bagi setiap kami. Waktu-Mu selalu yang terbaik bagi setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah ujian ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dan sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman Engkau atas kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar pengurapan dan tempat ini berulang setiap kami. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk menerima setiap firman.
Kita berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur pagi hari ini di bulan Desember, ya kan? Minggu pertama. Kita semua tahu bahwa mulai tanggal 1 sampai tanggal 3 kemarin ada yang sudah merayakan Natal. Bahkan November kemarin sudah ada yang merayakan Natal, ya. Saya diundang, ya, satu rekan di mana gereja sudah jadi diresmikan dan sekalian acara Natal sudah ya bulan November kemarin. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa setiap hidup kita. Katakan amin. Kita ini hidup semua dalam kendalinya Tuhan. Meskipun saya mau katakan ada orang yang memprediksi tahun 2023 akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan, ya. Paranormal sedang membicarakan tahun 2023. Saya percaya setiap kita orang Kristen tidak percaya dengan paranormal. Kita diajarkan begitu. Tapi kalau para ekonomi, ya, orang-orang ekonomi mengatakan akan terjadi inflasi dan macam-macam, mungkin kita sebagai manusia akan mulai sedikit goyah, ya. Kalau paranormal jajaran kita dengerin paranormal. Tapi kalau para ahli-ahli ekonomi yang mengatakannya, kita secara logis manusia akan mengatakan, waduh, gawat ini nanti tahun 2023. Tetapi sekali saya katakan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, karena kita punya Tuhan yang selalu merancangkan yang terbaik buat hidup saya. Saudara, katakan amin. Kalau kita semua tahu bahwa Tuhan itu merancangkan sesuatu yang terbaik bagi hidup saya dan hidup saudara, maka apapun yang terjadi, kita menghadapi itu semua dengan semangat. Katakan amin. Dengan semangat. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang orang yang bersemangat, saudara. Kita harus bersemangat. Amin, saudaraku. Ya, kita tetap bersemangat di tengah situasi apapun, tetap semangat. Kenapa harus tetap semangat? Kita akan lihat firman Tuhan. Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amin, saudaraku. Alkitab menjelaskan dalam ayat ini bahwa orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaan. Jadi kenapa tadi saya katakan kita harus tetap bersemangat meskipun situasinya, keadaannya tidak memungkinkan untuk kita bersemangat. Contoh, kalau kita pergi ke dokter dan dokter mengatakan sudah tidak ada harapan lagi atas penyakit yang kau alami, saat itu saya tidak percaya secara manusia kita akan kehilangan semangat. Tetapi pagi ini saya mengatakan, meskipun kita divonis seperti seorang yang sakit dan tidak punya pengharapan, kita harus tetap semangat. Katakan amin. Kenapa? Karena kita berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin, saudaraku. Ya, harus dapat menanggung penderitaan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, orang yang bersemangat, dia tidak akan pernah mudah menyerah. Ya, dia akan pernah mudah menyerah. Ketika dia diperhadapkan dengan tantangan dan rintangan dalam hidup ini. Ingat, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Ya. Tapi bukan berarti selama kita hidup di dunia ini, kita bebas dari namanya masalah. Kita bebas dari namanya persoalan. Nah, masalah, persoalan, tantangan dalam hidup ini selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang Pak bicara, masalah bisa datang secara bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan, meskipun kita sedang ada pergumulan hari ini, saya tidak tahu secara pasti pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu hadapi, masalah apa yang sedang Bapak Ibu hadapi, saya tidak tahu secara pasti. Tetapi yang ingin saya katakan secara pasti, hadapi itu semua dengan tetap semangat. Amin. Tetap semangat. Karena orang yang bersemangat dia akan mudah menyerah. Meskipun
engkau melihat apa yang tidak mungkin itu jadi mungkin dalam hidup kita. Katakan amin. Satu contoh dalam Alkitab kita tahu semua bahwa ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus sedang lewat di daerahnya, kita semua tahu Bartimeus itu mendengar tentang Yesus. Awalnya dari kata orang, Yesus penyembuh, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Karena itu ketika Bartimeus mendengar Yesus lewat di kotanya, Bartimeus berseru memanggil Yesus. Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah. Dia berteriak dengan suara yang keras. Kenapa? Karena dia dalam kondisi yang buta. Dia tidak tahu Yesus itu yang mana. Tidak tahu. Pokoknya ketika dia tahu ada orang lewat di depannya, siapapun dia panggil nama yang tepat. Nama yang sering kali dia dengar, itu yang dipanggil. Yesus anak Daud, kasihanlah. Saudara yang sedang Tuhan, Yesus mendengar, tetapi Yesus tetap berjalan. Maka tidak membuat Bartimeus menyerah. Dia kembali berteriak dengan suara yang keras, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Saking semangatnya dia memanggil nama Yesus, banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu menegur dia supaya dia diam, jangan berteriak memanggil nama Yesus. Tetapi saudara, Bartimeus tidak menghiraukan omongan orang banyak yang menyuruhnya dia. Bartimeus tetap bersemangat dengan suara yang lebih keras lagi memanggil Yesus anak Daud, kasihanlah. Dan kalau kita baca dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-10, maka kita menemukan di sana akhirnya Yesus berhenti dan menjamah Bartimeus sehingga Bartimeus menjadi sembuh. Amin, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bersemangat, dia akan melihat apa yang tidak mungkin itu jadi mungkin dalam kehidupannya. Segala kesehatan dari awal tadi, mungkin dokter katakan engkau tidak ada harapan, engkau semangat. Amin, saudara. Jangan pernah kehilangan semangat. Memang tidak mudah, tidak mudah. Ketika kami membawa Joses pada waktu itu masih bayi ke dokter, karena ada benjolan, saudaraku, ya. Maka ketika kami bawa ke rumah sakit umum, diperiksa di sana, diambil darahnya dan macam-macam. Lalu dokter mengatakan dari hasil lab tadi menunjukkan bahwa ini harus dibawa ke Surabaya. Ya. Ini kanker, harus dioperasi, bawa ke Surabaya. Saudara, secara manusia, ketika mendengar kata kanker pada anak kita yang masih bayi pada waktu itu, usia kurang lebih berapa minggu itu, saudara ya, langsung dok, jujur, ya, langsung kehilangan semangat. Itu sudah pasti secara manusia. Ya. Dokter mengatakan kanker harus operasi ke Surabaya. Tidak bisa coba langsung. Tapi ketika kita bawa pulang ke rumah, lalu sorenya kita bawa lagi ke dokter Effendi. Dokter Effendi justru menjelaskan lebih masuk akal buat kita. Dia tanya sama kita, apakah waktu lahir anak ini nyungsang? Oh iya dok, betul. Waktu lahir dia nyungsang. Pak Effendi katakan pada waktu itu kepada kita, bukan kanker ini. Anak aku kan ada benjolan itu, ya. Itu bleset, karena nyungsang ini. Itu justru lebih masuk akal. Sehingga membuat kita tenang. Kembali saya mau mengatakan, memang kadang-kala itu tidak mudah untuk kita bersemangat di tengah situasi yang tidak memungkinkan buat kita untuk bersemangat. Tidak gampang. Tetapi
Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang yang bersemangat itu mampu menanggung setiap penderitaan. Dan orang yang bersemangat dia tidak akan pernah mudah menyerah. Meskipun pergumulan yang sedang dia hadapi belum ada jalan keluar. Meskipun tantangan yang dihadapinya belum selesai, dia tidak akan pernah menyerah. Dan kita melihat tadi dari kisah Bartimius yang tidak menyerah. Ketika banyak orang mengatakan diam, Bartimius justru bersemangat memanggil nama Yesus. Dan Bartimius akhirnya mendapatkan kesembuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, saya tidak tahu tantangan yang sedang Bapak Ibu hadapi, pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Mungkin pergumulan tentang anak-anak kita, biaya-biaya yang kita butuhkan untuk sekolah, yang makin hari bukan makin murah, tapi makin mahal biaya pendidikan. Mungkin kita berkata, Pak, masalah itu bukan soal itu. Masalah itu soal pekerjaan. Masalah itu soal usaha yang hampir mengalami kebangkrutan. Dan macam-macam masalah terjadi. Dan bukan itu saja, mungkin di antara kita ada yang mengatakan masalah itu sakit penyakit yang tidak mungkin sembuh. Tapi pagi hari ini saya mengatakan, jangan sampai karena hal-hal seperti itu kita kehilangan semangat. Amin, saudara. Kita harus tetap semangat. Karena orang yang bersemangat tidak pernah menyerah dengan keadaan apapun. Tidak menyerah dengan keadaan apapun. Dia akan hadapi itu semua. Karena dia percaya dia punya Tuhan yang mampu mengubah setiap keadaan yang tidak baik menjadi baik. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya Bartimius. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Wanita ini sudah berjuang, pergi kepada tabib, pergi kepada dokter. Kalau sahabat sekarang, kalau dia punya uang banyak, ke Singapura, ke Malaysia, ke Jerman, karena uangnya banyak, dia bisa lari ke dokter mana. Tetapi sudah perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini sudah pergi kemana-mana, tapi dia alami kesembuhan. Tetapi sekali lagi, ketika dia dengar tentang Yesus, imannya dibangkitkan. Imannya dibangkitkan. Demikian juga Bartimius ketika dia dengar tentang Yesus, imannya dibangkitkan. Dan ketika dia dengar bahwa Yesus lewat di daerahnya, maka Bartimius memanggil, meskipun dia buta, tidak tahu apa-apa, tidak lihat siapapun, tapi dia panggil nama Yesus, nama yang selalu diimani untuk sanggup menyembuhkannya. Demikian juga dengan wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Dia berseru. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat Yesus lewat, dia melihat, oh itulah Yesus. Tetapi dalam kondisi yang lemah, tak berdaya. 12 tahun dia mengalami pendarahan, kondisinya semakin lemah. Di tengah kelemahannya itulah dia tidak kehilangan semangat. Amin, saudaraku. Ya, kehilangan semangat ini yang perlu kita contoh. Meskipun hari ini kita sedang dalam titik yang paling rendah dalam hidup kita, jangan sampai kehilangan semangat. Kita harus tetap bersemangat, saudaraku. Perempuan 12 tahun ini, dia tetap merangkak dan dia berkata, asal saja ku jatuh jubah Yesus, aku sembuh. Dia tidak perlu pegang Yesus, dia hanya pegang jubah. Yesus jalan, bajunya pakai jubah, ada jubahnya yang sedikit. Dia memang zaman itu saja. Dia imani bahwa dia pasti sembuh. Dan betul. Dia merangkak menyerobos banyak orang yang ada di depannya. Yang ketika dia menjamah jubahnya Yesus, maka mengalirlah kuasa dari tubuh Yesus untuk wanita ini. Dan Alkitab mengatakan ketika
pendaranya berhenti. Amin, saudaraku. Pendaranya berhenti. Pagi ini saya mau mengatakan kepada kita semua, jangan sampai kita kehilangan semangat dalam hidup ini. Sebab kalau kita sudah mulai kehilangan semangat, ini sangat berbahaya. Setan, iblis, itu ingin membunuh semangat dalam hidup kita. Semangat apa? Semangat untuk beribadah. Semangat apa? Semangat untuk bekerja. Semangat apa? Semangat untuk belajar. Dengan cara apapun, iblis akan menghancurkan semangat orang-orang yang percaya. Dengan berbagai macam dia akan gunakan. Untuk apa? Supaya anak-anak Tuhan kehilangan semangat dalam hidupnya. Karena iblis tahu kalau sampai ada anak Tuhan yang sudah mulai kehilangan semangat, itu dengan mudahnya dapat ditolak oleh dia. Tapi kalau kita punya semangat, kita tidak akan pernah bisa terpukul iblis. Katakan amin. Semangat. Amin, saudara. Semangat. Katakan sebelah kanan kirimu, kita semangat. Amin, saudara. Semangat. Jangan sampai kita kehilangan semangat. Nah, saudara, semangat itu memang bisa datang dari Tuhan. Katakan amin. Bisa. Karena Tuhan juga bisa memberikan semangat yang baru dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, semangat itu juga bisa kita bangkitkan dari diri kita sendiri. Katakan amin. Jangan terus mintanya Tuhan terus. Kita juga harus membangkitkan semangat yang ada dalam diri kita. Katakan amin. Suatu kali kita dengar kisah tentang Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang lain. Lalu saudaranya menyampaikan kepada bapaknya Yakub bahwa Yusuf bukan dijual, tapi dikatakan Yusuf mati dimakan binatang buas. Dan jubah Yusuf ditunjukkan kepada bapaknya Yakub. Saat itu Yakub langsung kehilangan semangat dalam hidupnya. Kehilangan semangat. Tidak punya gairah dalam kehidupan. Kehilangan semangat. Tapi saudara, ketika saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir, setelah Yusuf menjadi seorang nomor 2 di negeri Mesir setelah Raja Firaun, maka keluarganya yang datang ke Mesir ini akhirnya mengenal siapa Yusuf. Yusuf memperkenalkan kepada mereka, sampai mereka akhirnya juga tidak percaya kalau itu Yusuf. Tapi Yusuf menceritakan semuanya, sehingga akhirnya saudara-saudara semua percaya. Karena itulah Yusuf memerintahkan kepada kakak-kakaknya untuk pulang menjemput bapaknya. Ketika kakak-kakaknya Yusuf pulang dan memberitahukan, menceritakan bahwa Yusuf itu masih hidup, bapaknya tetap tidak percaya. Bapaknya tetap tidak percaya. Kenapa sudah kehilangan semangat? Sudah ada gairah, tidak semangat. Tetapi ketika Yakub melihat semua yang diberikan Yusuf kepada Yakub, bahkan ada kereta-kereta yang datang, dari situlah Yakub mulai bangkit semangatnya. Coba kita akan lihat. Kita Kejadian pasalnya yang ke-45. Coba. Ayat ke-27. Tapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka. Jadi Bapak yang dikasih dalam Tuhan, memang kita membutuhkan semangat yang datang dari Tuhan. Yes, betul. Tapi kalau kita sendiri tidak mau bangkitkan semangat dalam hidup kita, maka tetap itu hal yang biasa. Kita tidak akan pernah alami sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Pagi ini saya mau mengatakan, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mungkin hari ini kau sedang dalam titik yang paling rendah, mungkin hari ini kau sedang melihat sakitmu belum disembuhkan, bangkitkan semangat dalam hidupmu. Karena semangat dalam hidupmu itulah yang akan engkau melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Dari semangat hidupmu itulah engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan. Yakub akhirnya
akhirnya bangkit. Semangatnya bangkit, ada gairah kita hidup. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi jangan kita pernah berkata, aku gak bisa bangkit Pak, omong kosong. Kita bisa bangkit, amin. Ya, kita bisa bangkit. Katakan coba sebelah kanan kirimu, yang suami istri, ya kan? Katakan, kembali ke ayat Amsal 14. Ya. Bangkitkan semangat. Ya. Saudara, dikatakan demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Ya. Bapak Ibu katakan kepada sebelah kirimu, ya kan? Yang suami istri. Tapi yang sendiri, katakan pada dirimu sendiri, ya kan? Demikian, seperti contoh saya. Andreas Dwi yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin, saudara, bisa kan? Ya. Ya. Kalau suami dikatakan sebelahnya, ya. Suami katakan pada istrinya, nama istrinya sebut. Demikian juga kepada suaminya, sebut. Bisa saudara lakukan itu? Ya. Dengan suara yang lantang. Ya. Coba 1, 2, 3. Andreas Dwi yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Ya. Katakan dengan iman. Dengan iman. Maka saya percaya setiap langkah hidupmu, kalau engkau mengatakan itu, akan penuh dengan semangat. Amin, saudara. Meskipun realitanya engkau sedang mengalami kerugian, meskipun realitanya engkau sedang mengalami sakit, meskipun realitanya engkau sedang mengalami keterpurukan, tapi ketika engkau mengatakan Andreas Dwi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, maka itu akan diberikan kemampuan Tuhan untuk kita bisa melewati semuanya. Katakan amin. Ingat, perjalanan hidup kita ini penuh tantangan, perjalanan hidup kita ini penuh dengan rintangan. Selama kita tetap punya semangat, kita mampu melewati semuanya. Katakan amin. Kita mampu melewati semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mengatakan kepada kita semua, ayo, jangan sampai di tengah kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, engkau kehilangan semangat. Tetapi sebaliknya, bangkitkan semangatmu dalam kehidupan. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 11. Dikatakan demikian, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, kata menyala-nyala di situ dalam bahasa aslinya itu memiliki arti mendidih seperti air yang sedang dipanaskan. Orang yang bersemangat dalam hatinya selalu mendidih, terus menyala-nyala, katanya mendidih terus, tidak pernah padam. Itu orang yang bersemangat. Amin. Ada pujian yang mengatakan mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ada pujian seperti itu dulu, zaman dulu pujiannya. Saudara yang sekarang itu, kita harus terus mendidih, kita harus terus bersemangat dalam hidup ini. Karena semangat yang lahir dari kehidupan kita itu akan memulihkan keadaan kita. Katakan, orang yang mau membangkitkan semangat dalam hidupnya, saya percaya hidupmu akan semakin dipulihkan oleh Tuhan. Hidupmu akan semakin dipulihkan dan engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa itu mengalir dalam kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita bersemangat di saat kita sedang hadapi masalah, di saat kita sedang hadapi persoalan, di saat kita sedang hadapi pergumulan yang berat dalam hidup ini? Ingat ini yang engkau tahu. Kenapa kita bersemangat? Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang percaya. Katakan amin. Saya dan saudara orang yang dipilih Tuhan. Jadi kalau saudara hadapi masalah, saudara hadapi persoalan, ingat, aku orang yang dipilih oleh Tuhan. Aku adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan kalau aku adalah orang yang dipilih Tuhan, maka aku harus hadapi semua itu dengan semangat. Amin, saudaraku. Dengan semangat. Kita harus menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini dengan semangat. Firman Tuhan berkata, coba di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16.
Dikatakan demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, saudara. Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara ada masalah pergumulan dalam hidup ini, ingat, aku orang pilihan Tuhan. Kalau aku adalah orang pilihan Tuhan, aku hadapi itu dengan penuh semangat. Karena aku percaya ketika aku hadapi dengan penuh semangat, maka Tuhan akan memberi kemampuan kepada saya dan saudara untuk bisa melewati semuanya. Amin, saudara. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Dan kalau saudara sadar bahwa saudara orang yang dipilih Tuhan, meskipun tantangan itu berat, meskipun tantangan itu menunjukkan antara hidup dan mati, kita akan tetap bersemangat. Orang yang punya semangat dalam hidupnya, dia tidak akan mati. Tidak akan mati. Contohnya dalam Alkitab ini, Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan perapian. Mereka harus menyembah patung Nebukadnezar. Dan kalau tidak menyembah, mereka dilemparkan dalam perapian yang menyala 7 kali lipat panasnya. Bayangkan, 1 kali lipat panasnya sudah panas luar biasa. Ini 7 kali lipat. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak kehilangan semangat. Dia hadapi. Kenapa? Karena dia tahu aku orang pilihannya Tuhan. Dia hadapi perapian yang menyala-nyala itu dengan penuh semangat. Dia tidak takut mati. Dan ketika kita melihat dalam Alkitab dalam kitab Daniel, mereka dilemparkan dalam perapian. Orang yang melemparkannya terbakar. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika masuk dalam perapian, 1 rambut pun tidak terbakar. Amin, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang melindungi. Tetapi konteksnya bukan soal itu. Konteksnya kenapa? Ada semangat dalam hidup Sadrak, Mesak, Abednego. Sebenarnya iblis itu ingin membunuh semangat hidup kita dengan memberikan pergumulan yang berat dalam hidup ini. Masalah yang berat, beban yang berat, yang selalu menindih dalam hidup kita, itu dikerjakan oleh iblis sebenarnya untuk membunuh semangat hidup kita. Dan pagi hari saya katakan kepada kita semua, ingat, engkau orang pilihannya Tuhan. Amin. Jangan sampai kehilangan semangat. Harus tetap semangat, punya keyakinan. Meskipun hari ini aku diperhadapkan dengan kesulitan, dengan kesukaran, aku percaya Tuhan yang menolong Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan yang sama, yang sanggup menolong hidupku dan hidupmu. Katakan amin. Jadi orang yang bersemangat tidak mati. Tetapi sebaliknya, orang yang tetap bersemangat akan melihat pertolongan yang luar biasa Tuhan sediakan di dalam kehidupannya. Katakan amin. Daniel juga difitnah oleh teman-temannya. Sekali lagi, supaya apa? Supaya Daniel itu tidak punya semangat lagi dalam beribadah. Teman-temannya mencari celah, kesalahan Daniel tidak ditemukan. Dalam bekerja tidak ditemukan, dalam hal yang tidak ditemukan. Cuma satu yang dilihat teman-temannya, dalam hal beribadah. Mereka punya rencana. Dalam hal beribadah, pasti Daniel salah. Dan mereka buat undang-undang. Saya tujuan teman-temannya ingin membunuh semangat Daniel supaya Daniel tidak beribadah lagi pada Tuhan kalau dikasih undang-undang. Tetapi sudah lihat dalam kitab Daniel, ketika Daniel mendengar bahwa surat undang-undang sudah dibuat, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Dia kembali ke rumahnya, dia berlutut di lotengnya, dan dia memuji, berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukan. Semangatnya untuk tetap beribadah terus menyala. Semangat, meskipun akhirnya dilempar kuasinya, tapi saudara lihat, orang yang tetap punya semangat, ada perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Ada perlindungan Tuhan. Karena itu
jangan kehilangan semangat dalam beribadah. Sekali saya tekankan, semangat itu harus engkau bangun dari dirimu, bukan dari orang lain, dari dirimu sendiri. Jangan sampai kau kehilangan semangat. Yang utama, kita bersemangat dalam beribadah. Hari-hari ini, ayo datang ke gereja, datang beribadah. Semangat. Ada pertolongan, ada perlindungan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupanmu. Memang kita tahu saudara firman Tuhan, kita sadar ya, dengan keadaan yang terjadi hari ini. Ingat, dulu saya mau katakan, orang kalau sakit suruh bawa ke gereja, didoakan di gereja. Tapi sekarang berbeda, orang kalau sakit tidak boleh ke gereja. Ya kan? Ini fakta hari ini. Coba saudara lihat sekarang di gereja. Kalau sakit jangan datang ke gereja. Dulu orang kalau sakit harus datang ke gereja. Ketika dia datang ke gereja, Tuhan jawab, Tuhan sembuhkan. Amin saudara. Tapi sekarang beda. Kalau sakit jangan datang ke gereja. Nanti mau lari yang lain. Ini keadaan sekarang seperti ini Bapak Ibu. Kita jangan kena tipu daya daripada iblis yang akhirnya membunuh semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita harus tetap semangat dalam beribadah. Amin saudara. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, tetap harus semangat. Ingat, jangan karena hal yang lain engkau tidak datang beribadah. Jangan. Engkau tetap semangat beribadah. Engkau semangat. Saya menekankan kepada kita semua sebagai gembala di depan ini. Ayo bersemangat, beribadah kepada Tuhan. Mungkin kau berkata, Pak, aku sudah lihat di YouTube, Pak. Sama aja ibadah di YouTube. Sama aja, Pak. Saudara, Alkitab dan Tegas mengatakan, kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi malah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin, saudara. Seharusnya ini harus menjadi pegangan dalam hidup kita. Ingat, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Katakan amin. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita tahu firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Dan ini yang harusnya membuat kita tetap bersemangat. Ayo datang beribadah, datang memuji Tuhan, datang ke gereja, beribadah pada Tuhan. Engkau jangan punya kata, sakit Pak, sedang sakit Pak, nanti ngelari yang lain. Engkau jangan punya pikiran itu. Engkau punya keyakinan, ketika aku mengalami sakit, aku datang kepada Tuhan, aku percaya, aku pasti disembuhkan. Itu harus kita imani. Itu harus membangkitkan semangat dalam hidupmu. Pagi hari ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya semangat itu dalam hidup kita. Saya banyak melihat orang yang sudah mulai kehilangan semangat, dia tidak pernah bangkit dari kehidupannya. Pagi hari ini, kalau engkau punya semangat, meskipun hari ini sudah terpuruk, engkau akan tetap bangkit. Amin. Engkau akan tetap bangkit. Jangan dikuasai oleh yang namanya roh-roh yang melemahkan semangat dalam hidupmu. Tapi mari bangkitkan terus semangat dalam hidupmu. Kobarkan terus semangat dalam hidupmu. Amin, saudara. Kalau saya dulu di Pantai Kosta di PD, kobarkan terus api Pantai Kosta itu dalam hidupmu. Amin, saudara. Tidak apa juga Pantai Kosta, gereja dasar Pantai Kosta kan. Kita bangkitkan dan kobarkan terus api Pantai Kosta dalam hidup kita. Itu api Roh Kudus yang akan membuat hidup saya dan hidup saudara mendidih terus. Amin, saudara. Mendidih terus. Punya semangat, punya gairah. Saudara lihat dalam hidup ini, orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan semangat dan penuh gairah, hasilnya pasti luar biasa. Betul? Hasilnya luar biasa. Beda dengan orang kalau mengerjakan segala sesuatu dengan malas-malasan, hasilnya luar biasa.
Makanya kita katakan apa? Orang yang bersemangat pasti dapat upahnya. Amin, saudara. Pasti dapat upahnya. Dan itu pasti terjadi. Kalau kita mau mengerjakan segala sesuatu dalam hidup ini dengan semangat dan penuh gairah, engkau akan melihat hasilnya dalam hidup. Kalau engkau bersemangat, ya, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan melihat hasilnya dalam hidup. Kenapa banyak orang tinggalkan ibadah dengan berbagai macam alasan? Ya. Karena dia tidak sadar bahwa dia adalah orang yang diberi Tuhan. Hari ini saya mau katakan, engkau adalah orang yang diberi Tuhan. Tetap semangat dalam ibadah, dalam bekerja, dalam aktivitas apapun. Lakukan itu dengan bersemangat. Maka akan melihat apapun yang kerja yang kau lakukan, hasilnya luar biasa. Dan engkau akan melihat tidak ada lagi rancangan Tuhan yang gagal dalam hidupmu. Semua rancangan Tuhan pasti luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mukjizat masih ada bagi orang yang percaya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apapun pergumulanmu hari ini, mungkin kau sedang sakit, mungkin kau sedang mengalami keterpurukan, mungkin hari ini kau sedang ada titik yang paling rendah dalam hidupmu. Saya mau mengatakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, tetaplah bersemangat. Masih ada mukjizat bagi setiap kita yang tetap bersemangat beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah kita kehilangan semangat dalam hidup ini. Hadapi segala sesuatu dengan semangat yang dari Tuhan, dengan semangat yang bangkit dari kehidupanmu. Maka di situ kau akan melihat mukjizat yang tidak pernah kita pikirkan. Itu Tuhan sediakan atas hidup saya dan hidup saudara. Hari ini saya tidak tahu secara pasti, tetapi yang tahu secara pasti saya kita beritahu kepada saudara bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita itu tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan atas hidup kita itu selalu yang terbaik. Dan saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jangan pernah kehilangan semangat.
Tapi justru itu membuat kami tetap bersemangat, karena kami sadar kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberi kemampuan, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan untuk kami bisa melewati setiap pergumulan dalam hidup ini. Bahkan sebagai orang yang bersemangat di dalam Tuhan, kami akan melihat apa yang tidak mungkin itu mungkin Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan kami percaya akan janji firman-Mu, hanya orang yang bersemangat di dalam Tuhan yang akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau selalu setia, bersemangat dalam beribadah kepada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala dosa kami, sucikan dan kuduskan kehidupan kami ya Tuhan, supaya ketika kami mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, maka berkat Allah itu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami yang sakit terima kesembuhan, kami yang lemah terima kekuatan yang baru, kami yang susah dihiburkan, kami yang berkekurangan diberkati Tuhan. Dan kami mohonkan berkat Allah turun atas roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu yang disayang Tuhan, darahnya amat kuasa.
Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu, tubuh yang tak bercacat, tubuh yang tak bercela. Tubuh itulah yang Kau berikan bagi setiap kami, supaya kami orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kami dapat menjaga seluruh keberadaan hidup kami, tak bercacat, tak bercela, sampai Engkau datang untuk kedua kami. Angkat cawan, bukan kecawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu, darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus yang dicurahkan di Golgota. Oleh karena darah Yesus Kristus, semua kutuk telah diangkatnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Oleh karena darah Yesus Kristus, kita yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Oleh karena darah Yesus Kristus, yang sakit terima kesembuhan. Karena Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya sakit penyakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang terus mengingatkan kepada setiap kami betapa besarnya pengorbanan-Mu atas hidup-Mu. Dan kami rindu Tuhan, sebagai orang-orang yang menerima anugerah keselamatan, kami menjaga keberadaan hidup kami tak bercacat, tak bercela, sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Roh Kudus, mampukan kami dengan kekuatan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Apapun pergumulan, apapun tantangan yang mereka sedang hadapi, kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kami mau hadapi semua itu dengan semangat dalam hidup ini, karena kami diciptakan sebagai pemenang di dalam Tuhan. Berkati setiap kami semua, apapun yang dibutuhkan di permukaan hari-hari ini oleh setiap umat-Mu, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan setia. Berdoa yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan yang baru, yang susah diibukan, yang berkekurangan diberikan Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu mengerjakan semuanya itu dengan luar biasa di dalam kehidupan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.